Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Juga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertatap muka walau lewat layar handphone mungkin, atau ada yang menggunakan layar laptop ataupun komputer. Alhamdulillah, semua ada merupakan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang patut kita syukuri. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Al Ustadz Gunawan Imanda MPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah. Di situ ada Ustadzah Karin Ferantia, juga ada Ustadzah Gadis Kumalarati. Ya. Dan yang saya hormati dan saya muliakan para orang tua atau para wali siswa peserta didik SMP Al-Fitan Sultan Tangerang kelas 7 ya. Alhamdulillah. Ini merupakan awal pertemuan kita di awal semester dan mungkin juga awal pertama kali Bapak Ibu semua bergabung bersama kami, berkumpul bersama kami. Mudah-mudahan pada perkumpulan kali ini, pertemuan kali ini ada banyak informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan, dan kami pun mendapatkan masukan ataupun saran yang bisa kita sinergikan dalam mendidik anak-anak kita nanti di tahun ajaran 2021-2022. Namun agar kegiatan siang hari ini, pertemuan kali ini memberikan keberkahan, membawa keberkahan dan penuh keberkahan, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Budiman Haryanto. Baik, langsung saja waktu dan tempat kami berikan kepada Al-Ustadz Budiman. Waliyatafaddal alaika maskuro. Syukran jazilan Ustadz Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan kepada Ustadz Budiman Haryanto yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya para Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video profil Al-Fityan School Tangerang. Pada yang bertugas kami persilahkan. يلي علمتنا إن الإسلام أحلى في سيرتك يا حبيبي يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا ابن عبد الله والكلام أحلى في سيرتك يا حبيبي يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله. Warahmatullahi wabarakatuh. SMP Al-Fityan School Tangerang didirikan tahun 2007 yang beralamatkan di Perumahan Dasar Indah Murti Pusendaka Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada awal berdirinya kita mempunyai 3 rombel yang mana berjumlah 63 siswa. Dan sekarang sudah 13 tahun kita berdiri, mempunyai 15 rombel di mana siswanya berjumlah 339 siswa. SMP Al-Fityan School Tangerang mempunyai visi menjadi sekolah Islam yang terdepan di bidang pendidikan, pengajaran, dan manajemen seluruh Indonesia. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, kami mempunyai misi-misi, yaitu 1. Menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan berakhlak mulia. 2. Menyiapkan program unggulan di bidang Al-Quran, karakter, dan ilmu pengetahuan. 3. Menyelenggarakan pengajaran
dan pendidikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. 4. Menyelenggarakan manajemen keuangan yang sistematis dan terkontrol di semua bidang. 5. Menyiapkan pelayanan prima dengan standar manajemen mutu. Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan berstandar mutu, Al-Fitian sudah berlisensi ISO 9001-2015. Kami SMP Al-Fitian School Tangerang, guru-guru beserta orang tua bertekad mencetak generasi pemimpin peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah profil SMP Al-Fitian School Tangerang. Ya, sedikit banyak video tadi memberikan gambaran seperti apa sih sekolah Al-Fitian School Tangerang itu, ya. Ruangannya, halamannya, juga fasilitasnya, kegiatannya, ya. Ketika sedang tidak PJJ atau sebelum pandemi itu datang, ya seperti itulah kegiatan kami sehari-hari. Mulai dari pagi sampai sore, anak-anak full kegiatan di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sambutan serta sosialisasi SPMI yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SMP Al-Fitian School Tangerang. Kepada Al-Ustadz Gunawan Imanda, kepadanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dijawab semua ya. Alhamdulillah. Langsung oleh Kepala Sekolah SMP Al-Fitian School Tangerang. Kepada Al-Ustadz Gunawan Imanda, padanya kami persilakan. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana lihadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, rezeki dan terdipunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dan kami semua di sini berbahagia menyambut pertemuan ini dengan dalam walafiat Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang tiada putusnya, subhanallah, yang mana harus kita syukuri bersama ya, dengan cara lebih meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, dan itu mudah-mudahan dengan meningkatkan ketakwaan dan semangat untuk beribadah, mudah-mudahan rasa syukur itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tauladan kita dan kita sehari-hari, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Itu menjadi komitmen dalam misi kami untuk menjalankan pengajaran pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Baik Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, Ummu Abi ya sekalian, bersama-sama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran di dunia. Kalau tidak bisa semua melihat, atau saya tidak bisa melihat semuanya, tapi biasanya kita dengan anak-anak dan siswa kita memakai aplikasi Teams ya. Kita sekarang pakai Zoom karena semuanya belum mendapatkan kode atau password Teams, jadi kita melakukan Zoom ya. Baik, kembali lagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung, dan untuk menjadi keluarga besar ya, keluarga besar SMP Al-Fitian. Baik ada yang dari SD Al-Fitian maupun dari luar SD Al-Fitian ya, selamat bergabung di sini. Perkenalkan, nama saya Gunawan Imanda. Saya tinggal di Pinong Permai ya, di Blok H 20 nomor 9. Kemudian punya putri 3 ya. Saya di sini sudah hampir 11 tahun dan 3 tahun lebih menjabat sebagai kepala sekolah, didampingi oleh wakil kepala sekolah. Nanti bisa diperkenalkan. Itu perkenalan saya.
Mudah-mudahan ini menjadi perkenalan yang berkesan ya untuk untuk menjalin sinergi antara sekolah, guru-guru, manajemen dengan orang tua ya. Dan kita yakin bahwa dengan sinergi itu kita akan mewujudkan visi misi sekolah kita, kemudian mewujudkan pendidikan yang berkualitas ya, sehingga anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang mengena ya, yang mana nanti kita harapkan lulus dalam 3 tahun ke depan ini akan mempunyai wawasan keislaman yang bagus ya, akidah yang lurus, ibadah yang kuat, karakter Islami yang akhlakul karimah dan seterusnya ya. Maka dari itu dalam kesempatan ini perlu kita kuatkan lagi, nanti bisa bergabung di komite orang tua ataupun di Walas ya. Di Walas ada koordinator Walas ya, nanti bisa bersinergi dengan Walasnya. Nanti bisa apa-apa yang kita perlu komunikasikan, yang perlu kita perbaiki dan perlu kerjasama, itu paling tidak menjadi sarana kita ya di dalam kondisi pandemi yang selesai ya, sudah setahun lebih ya. Dan mana pada hari ini juga kita ketahui bersama kondisi COVID semakin naik ya, tidak menurun, grafiknya lebih naik. Informasi tetangga saya juga sudah banyak yang meninggal ya. Ada ya 3 meninggal karena COVID. Masya Allah. Dan ini menjadi tantangan kita bersama, kita sebagai guru sekolah di sini. Dan kondisi ini tetap kita harus melaksanakan pembelajaran ya. Rencana-rencana yang kita persiapkan baik dalam kondisi transisi yang sudah dipersiapkan dengan strategi, tetapi kembali lagi kondisi seperti ini ya, kita kembali lagi ya dalam pembelajaran jarak jauh PJJ ya, nanti melalui Teams. Namun demikian kita tidak akan menyerah untuk dengan keadaan. Maka dari itu perlu kerjasama, komunikasi ya, mungkin diperbanyak nanti pertemuan dengan orang tua. Dengan evaluasi kemarin ada anak ya, tidak banyak juga ya, ada anak yang belum siap, artinya tidak nyaman dengan pembelajaran ini ya, tidak nyaman dengan pembelajaran PJJ, dan itu harus kita diskusikan, kita atasi bersama dan sebaik-baiknya sehingga anak-anak jangan sampai ketinggalan pembelajaran ataupun tidak memenuhi target-target, dan bahkan nanti jangan sampai ketinggalan kelas gitu kan. Maka perlu ya nanti dibagi per kelas, nanti orang tua bisa berperan di dalam komunikasi di Walas maupun di komite. Seperti itu gambarannya. Ini ada foto ya, terlihat ya. Mana tadi? Nah, itu Ustazah Karin Farentia SPD sebagai Wakasek bidang kurikulum ya. Kemudian di kesiswaan Ustadz Muhammad Komarudin SPD. Kemudian di bidang kehumasan Ustazah Gadis Kumalarati SPD. Nah, nanti orang tua bisa bekerjasama atau berkomunikasi terkait hal-hal kehumasan dan sebagainya dengan Bu Adis terkait kesiswaan, dan Ustadz Komar dan pembelajaran dan sebagainya, kurikulum ya, Ustadz Karim. Itu di tim manajemen. Kemudian kita juga guru-guru ya, ada dengan saya berarti 34-an ya, 34 guru, yang mana kita sudah punya 7 guru yang sudah bersertifikasi, ada 2 guru yang sudah S2, dan semuanya sudah sarjana ya. Jadi dari segi sumber daya kita sudah memenuhi syarat dan kita sudah terakreditasi A,
ya, dan ber-ISO sehingga semua tersistem dengan SOP masing-masing, dan ini mudah-mudahan nanti bisa menunjang manajemen dan menunjang kegiatan belajar mengajar, dan bisa berpengaruh langsung kepada perkembangan anak didik kita ya. Dan guru kita juga ada pembinaan ruqyahnya, dengan ada kajian-kajian setiap pekannya, kemudian ada kelompok-kelompok di Al-Quran ya. Jadi insya Allah guru terbina di sini, dengan begitu bisa memberikan banyak contoh tauladan yang bisa dilihat oleh anak didik kita. Itu yang kadang-kala di masyarakat kurang dapat perhatian atau kehilangan tauladan yang anak-anak bisa contoh ya. Dan alhamdulillah kita berusaha untuk menjadi guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar, dan sekaligus menjadi contoh buat anak-anak kita. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan ya, terkait dengan SPMI, ya, Sistem Penjaminan Mutu Internal, mana sudah ada di Permendikbud ya, bahwa terkait dengan kebijakan dan proses untuk menjadi pendidikan yang bermutu, pendidikan yang memenuhi standar pendidikan nasional. Ya. Dan itu pun kita sudah membentuk tim untuk kepanitiaan penjaminan mutu ini. Sudah direncanakan dan dibikin formulanya dan sebagainya, baik untuk memenuhi 8 standar pendidikan ya, mulai dari SKL sampai penilaian dan pembiayaan. Ya. Namun ini sedikit banyak yang kita rangkum di sini terkait dengan standar penjaminan mutu ya, standar penjaminan mutu dari Al-Fitian yang dirangkum dalam komponen seperti ini ya, bisa dilihat di layar. Itu komponen pemikir ya, membuat jurnal harian dengan bahasa terstruktur tentang sari pembelajaran tersebut ya, minimal sepekan. Dengan ilmu yang didapatkan melalui tugas mandiri terstruktur dalam satu semester pada setiap mapelnya, mampu membuat karya tulis ilmiah sangat sederhana hasil penelitiannya ya. Kemudian ada komponen bersegera dan proaktif terkait dengan karakter ya, membiasakan diri sholat tepat waktu, tidak menunda pekerjaan petugas, membiasakan diri sedekah, membuat proyek dengan pendekatan STEM. STEM ini sistem pembelajaran terpadu ya, antara matematika, IPA, dan ini disiplin menjalankan ibadah wajib, terbiasa menjalankan ibadah sunnah, proaktif duha, yang mulai puasa, hafal 10 hadis arba'in, kemudian kompetensi komunikatif, yaitu mampu mengajukan dan menjawab pertanyaan dengan bahasa terstruktur, mampu mempresentasikan gagasannya dengan efektif, aktif dalam kegiatan diskusi, menulis makalah sederhana sesuai keahliannya, menggunakan gadgets secara tepat dan bijak, belajar dan berbagai sarana video conference melalui Microsoft Teams sejenisnya dengan komunikasi internal. Kemudian kompetensi pemikir dan bertanggung jawab ya, di antaranya membangun sikap jujur, amanah, tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kelima, bangga dengan agamanya dan nilai-nilainya, ya, baik menutup aurat ya, berpenampilan yang sopan, syar'i,
mengikuti perkembangan positif di bidang iptek, mengenal biografi tokoh-tokoh muslim nasional maupun dunia, mengetahui perkembangan dunia Islam, ya. Kemudian yang keenam, yang berakhlak mulia, itu membiasakan 5S, ya. Salam, senyum, sapa, sopan, ya. Kemudian tolong menolong dalam kebaikan, membangun 18 sikap, ya, yang ada diuraikan mulai dari amanah dan seterusnya, ya. Kemudian birrul walidain, yang berbuat baik kepada orang tua, membangun sikap sabar dalam pembelajaran langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketujuh, fleksibel, luas, dan lembut, ya. Maksudnya mempunyai adab, baik adab makan, berbicara, ya, adab bertamu, adab membaca Al-Quran, adab di masjid, adab menuntut ilmu, adab gaul, kemudian membangun sikap berpikir positif terhadap orang lain, kemudian terlatih melibatkan Allah dalam segala urusan. Kemudian yang kedelapan, mempunyai sifat pantang menyerah, ya. Membangun sikap berani yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran, membangun sikap mutu dalam menyelesaikan tugas atau permasalahan. Yang 9, mempunyai bersemangat, ya. Diwujudkan dalam bentuk koleksi buku, ya, dalam 2 buku per tahun, mengikuti salah satu cabang program Mutamayizin, ya, program siswa berprestasi, membaca buku 1 halaman per hari. Itu sikap-sikap yang menjadi target jaminan mutu SMP. Kemudian berjiwa optimis, ya, membangun sikap syukur, ikhlas, dan takwa dalam pembelajaran langsung maupun tidak langsung. Kemudian otodidak, ya, memiliki satu kegiatan sesuai minat bakat dirinya, bisa menggunakan aplikasi komputer, ya, Word, PowerPoint, Excel, dan lain-lain. Belum memiliki keterampilan menggunakan internet, ya, baik email, upload, download, ya, yang sudah menjadi kebiasaan yang harus dikuasai anak-anaknya. Kemudian menyelesaikan tugas sekolah dengan tuntas dan berkualitas, menekuni salah satu bidang yang disukainya dengan maksimal. Masih ada lagi, itu yang ke-13, itu cinta Al-Quran, ya. Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, khatam membaca Al-Quran 2 kali per tahun, kelompok reguler hafal 2 juz, ya. Jadi nanti target kita, lulusan kita, menambah hafalan 2 juz, baik dari juz 30 dan 29 atau juz yang lain sesuai dengan kemampuannya, ya. Kelompok takhusus non boarding hafal 5 juz, 26, 27, 28, 29, dan 30. Beneran, ya? Kemudian kelompok boarding hafal 15 juz, ya. Jadi kita punya boarding atau siswa yang di asrama, dan itu punya target hafalan 15 juz. Kemudian mampu mempertahankan kandungan tafsir di juz 30. Kemudian untuk komponen bahasa, indikatornya memiliki 200 kosakata dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, mampu melakukan dialog sederhana, ya, dengan 7 tema secara singkat atau sederhana. Kemudian mempunyai kompetensi pengetahuan dan akademik, ya, meraih nilai minimal 65 dalam setiap mata pelajaran utama, ya, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Kemudian itu jaminan mutu yang akan kita terapkan ke anak-anak. Mudah-mudahan gabungan, ya, antara kekuatan fikriyah,
kemudian dengan akal, dengan ilmunya, kemudian kekuatan ruhiyah, rohaninya kita bina juga tentang keimanannya, akhlak dan akidahnya, kemudian tentang keterampilannya menguasai teknologi komputer pada saat ini. Namun demikian, kita juga perlu kayak saya sampaikan dalam kondisi pandemi ini ya, kita tidak bisa tetap langsung ke anak-anak, ke siswa, sehingga peran kita ya tidak semaksimal pada waktu normal ya, perlu. Jadi di sini orang tua juga turut banyak berperan juga di rumah, ya, baik dalam hal pembelajaran bisa didampingin maupun pada saat belajar di tim itu bisa kita pantau ya, dari misalnya bekerja yang dipantau terkait dengan tugas dan sebagainya. Namun demikian, yang menjadi kebiasaan kita di baik di kondisi normal maupun kondisi ini adalah pantauan langsung dari ibadah harian peserta didik. Kalau normal ada, nanti kita juga bagikan ya buku seperti ini ya, buku agenda harian siswa ya. Nah di sini nanti ada kolom-kolom yang harus diisi oleh siswa, kemudian nanti ditandatangani oleh orang tua ya. Nah, nanti ini bisa dilaporkan di wali kelasnya di setiap akhir pekan dan bisa dikasih komentar atau langsung komentar ke wali kelasnya ya terkait dengan perkembangan ibadahnya. Ya, di sini jadi peran orang tua sungguh berperan ya, kita sama-sama berperan nih. Yang pertama tentang sholatnya ya, sholat subuh, zuhur, asar, bisa 5 sholat waktu. Nanti dibiarkan di wali kelasnya ya. Bisa ada berjamaah atau munfarid ya. Jadi, kemudian dalam sholat sunnahnya ya, sholat sunnahnya juga ada target-targetannya. Sholat duha 4 rakaat. 4 ada setiap hari, nanti kalau sudah dicantum sini diisi tanggal sampai 1 pekan ya. Ada sholat rawatibnya, sholat witir qiyamul lail juga ada, nanti tergantung target di wali kelas masing-masing ya, apa sepekan sekali dan sebagainya. Kemudian zikir al-masyhurat, zikir setelah sholat, mengucapkan kalimat thayyibah ya. Ini juga target-target yang harus dilaksanakan oleh siswa. Kemudian tilawah harian. Ada target-target tadi seperti disebutkan bahwa 1 tahun bisa khatam 2 kali dan nanti bisa diterapkan di wali kelas ya. Kemudian som sunnah dengan Kamis, Ayyamul Bid, puasa Arafah, Muharram atau Syawal ya. Biasanya kita mengambil di Ayyamul Bidnya 1 hari secara bersama-sama seluruh anggota sekolah untuk berpuasa. Meskipun dalam BJJ ini juga kita tetap melaksanakan, bisa diumumkan ya. Kemudian ada sedekah harian, kemudian ada kebirian, membantu orang tua, menjenguk orang sakit, jadi menabung. Yang terakhir tidur awal ya. Di sini disebutkan semua, bisa diisi, kemudian ditandatangani, difoto, di-share di grup Walas WA dan sebagainya. Di sini juga ada tidur awal, nanti disepakati jadi sebagai komitmen kita bersama bahwa anak-anak tidur itu tidak lebih dari jam 10 sudah harus tidur, tidak lepas dari HP ya. Itu nanti di komitmen di wali kelas. Nah, hal seperti ini ya di dalam buku ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita bersama, baik orang tua maupun guru, untuk menjaga dan membiasakan anak-anak untuk beribadah ya, mendekat diri kepada Allah. Dan nanti juga ada pembinaannya ya, berupa BPI ya, Bina Pribadi Islam. Nanti bisa dikelompokkan anak-anak, ada gurunya masing-masing. Nah di situ diberikan pemahaman ya, sehingga anak-anak paham
kemudian dipraktekkan dan dibiasakan dalam bentuk lapor di buku tadi ya. Buku tadi. Itu sebagai gambaran kegiatan pantuan anak-anak kita, sehingga apa yang menjadi visi kita ya, jadi anak yang soleh, solehah, menjadikan nanti pemimpin di masanya ya, itu mudah-mudahan terbentuk di tahun pembentukan karakter di SMP ini dengan bekal akidah yang kuat, wawasan yang luas, mudah-mudahan menjadi dasar dari pendidikan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti ada untuk kelas 7 ada kegiatan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan siswa, pengenalan oleh siswa yang dikomando oleh siswaan dan pembina OSIS. Nanti disampaikan ya di pengumuman selanjutnya. Kemudian nanti ada pembagian buku dan seragam yang mengundang ya Bapak Ibu sekalian untuk datang ke sekolah. Namun demikian nanti kita jadwal supaya tidak berkerumun dan sebagainya. Kemudian baru nanti ada kegiatan pembelajaran dengan dijelaskan oleh kurikulum ya, dijelaskan oleh kurikulum dengan dibagi password Teams-nya. Nanti bisa di Teams itu bisa banyak kita berbuat ya, dari mulai pembelajaran KBM, tugas-tugas, pengontrolan tugas dan sebagainya bisa dilihat dari Teams. Dan itu gambaran secara singkat ya dari saya sebagai kepala sekolah terkait pembelajaran di SMP ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita menginginkan anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran ya, untuk bisa hafal Al-Quran 2 juz minimal. Dan ini bagi yang belum terbiasa akan menjadi cukup berat ya, tetapi kalau sudah biasa tinggal dilanjutkan. Nah, untuk itu peran orang tua juga sangat diperlukan di sini. Artinya saya juga meminta nanti di rumah juga ada ya jam-jam tertentu, misalkan habis maghrib sampai isya, atau mungkin ada jam udah punya guru ngaji sendiri atau di musola atau di masjid, atau minimal di rumah ya habis maghrib isya ada jam waktu untuk mengaji ya, membaca tilawah atau menghafal ya, setengah jam sampai isya. Saya pikir itu kalau dilakukan setiap hari ya akan mudah, dan anak-anak juga mudah-mudahan tumbuh ya rasa cinta pada Al-Quran, ya, selalu baca Al-Quran dan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan demikian kita selalu bersama Al-Quran yang menjadi cita-cita kita bersama. Dengan Al-Quran insya Allah hidup jadi barokah ya, kemudian terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, dan juga menjadi bekal bagi anak-anak ke depannya ya. Mudah-mudahan itu menjadi kesadaran bagi kita semua. Untuk itu perlu antara sekolah dan orang tua sinergi dalam melaksanakan visi misi pembelajaran di sekolah ini ya. Kalau ada masalah kami dengan tangan terbuka ya, bisa berdiskusi ya, bisa bermusyawarah dan sebagainya. Kalau ada kurang atau ada masalah dan sebagainya, biasa kita diskusi kemudian mencari jalan yang terbaik ya, sehingga nanti tidak cukup menjadi beban siswa dan sebagainya ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, Umi Abi sekalian, sebagai awalan kebersamaan kita di tahun ini. Mudah-mudahan nanti tanggal 12 ya, 12 Juli kita sudah mulai MPLS kelas 7 pengenalan lingkungan. Nanti akan ada program-program dan jadwal tertentu yang harus kita penuhi. Kemudian pengambilan buku, kemudian ada baru kegiatan KBM ya, kajian KBM. Kemudian itu akan selanjutnya akan dilanjutkan oleh latihan kurikulum terkait dengan pembelajaran di SMP Al-Fitan ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat bergabung.
Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi manfaat bagi anak-anak kita ya, untuk memberikan warisan pendidikan yang berkualitas. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya dan menerangkan sedikit banyak tentang program-program di SMP Al-Fitnah Tangerang ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, sedikit gambaran tentang kegiatan di SMP Al-Fitnah Tangerang. Terutama ketika masuk secara normal ya, kegiatan kita sangat full dari mulai pagi bacaan bersama, kemudian ada tadi kegiatan di luar sekolah ya, ada outbound, ada kemah pelajar, ada apalagi outing kelas ya kan. Ya, tapi selama pandemi ini memang udah sedikit hal seperti itu sudah diadakan, tapi insya Allah untuk tahun ini, bagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah, kita akan berupaya melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi waktu anak-anak kita selama kegiatan belajar di rumah. Seperti itu. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum yang akan disampaikan langsung oleh Ustadzah Karin Ferantia. Ustadzah Karin Ferantia, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Komar yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit mensosialisasikan kegiatan pembelajaran tahun 2021 sampai dengan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal warahmatullahi semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, siang hari ini saya berada di antara orang tua hebat dari anak-anak hebat peserta didik kelas 7 SMP Al-Fityan School Tangerang. Nanti insya Allah saya akan menjelaskan beberapa teknis terkait teknis kegiatan pembelajaran, jadwal, serta kegiatan peserta didik di semester 1, khususnya kelas 7. Ya, sebelumnya saya akan menampilkan video kegiatan pembelajaran kita 1 tahun kemarin, yang seperti kita telah ketahui bahwa 1 tahun kemarin kita perdana ya mengadakan kegiatan pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi dan supaya Umi Abi semua ada gambaran kira-kira kegiatan anak-anak nanti kalau PJJ seperti apa. Maret 2020 ini kegiatan terakhir kita bersama anak-anak. Kita melakukan outing class ke Bandung waktu itu, dan hari Seninnya kita langsung lockdown ya.
hasilnya 9 DC-nya ditanya apa? Panjang dari Ya, Umi Abi, itu tadi kegiatan kita selama 1 tahun kemarin, tepatnya tahun pelajaran 2020-2021. Ya. Selanjutnya, nah ini, karena untuk tahun pelajaran 2021 sampai tahun depan nanti, kita insya Allah masih akan melaksanakan teknis secara daring atau jarak jauh ya, atau bisa disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi ada yang perlu dipersiapkan untuk orang tua di rumah dan peserta didik. Yang pertama tentu fasilitas gadget atau laptop gitu ya, minimal handphone gitu. Tapi kalau memang punya laptop atau komputer, kita sangat menyarankan itu. Kemudian untuk WiFi, yang kedua WiFi atau kuota internet. Mungkin ada beberapa orang tua yang berprinsip bahwa saya nggak mau pasang WiFi gitu, Pak. Khawatir kalau di rumah itu anak-anak jadi kebablasan penggunaan internetnya gitu. Tapi dalam kondisi yang seperti ini kita tidak bisa terlalu saklek dengan prinsip seperti itu gitu. Memang prinsip itu baik, tapi alangkah lebih baiknya jika disandingkan dengan pijakan-pijakan tertentu yang mungkin Abi sama Umi bisa buat sendiri dan disepakati oleh Ananda di rumah. Kemudian yang ketiga tentu buku paket dan catatan. Untuk buku paket
nanti insya Allah dari sekolah akan dibagikan sekitar pekan depan, nanti secara bergantian gitu ya, jadwalnya nanti kami bagikan. Kemudian yang keempat, ini papan jadwal dan deadline tugas. Jadi kalau bisa di kamar anak gitu ya, kamar ananda itu dipasang seperti mading kecil ya, mading kecil di mana anak-anak bisa melihat jadwal pelajaran mereka, kemudian anak-anak bisa meletakkan atau menaruh deadline tugas-tugas mereka sehingga mereka tidak abai seperti itu, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu snack sehat. Jadi seperti kita tahu bahwa kegiatan pembelajaran daring ini mungkin membuat anak-anak bosan gitu ya. Kita mungkin bisa menyajikan snack ketika dia belajar gitu, sehingga tidak terlalu jenuh gitu ya. Kemudian nah, ini teknis untuk kegiatan pembelajaran tahun ini maksudnya tahun ini sampai tahun depan. Yang pertama untuk jadwal. Untuk jadwal tentu lebih dipersingkat. Yang tadinya kita sekolah full day dari pukul 7 sampai ba'da asar. Tapi selama PJJ jadwalnya kita lebih persingkat mulai jam 7 sampai dengan jam 2 nanti. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di jam-jam berapa saja dan anak-anak ngapain aja gitu ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Ini dari dari Maret 2020 ketika kita mulai lockdown itu kita sudah mengadakan penelitian kecil ya, maksudnya percobaan kecil dengan aplikasi-aplikasi video conference yang ada, mulai dari Webex, kemudian Zoom, kemudian Google Meet, sampai dengan Microsoft Teams. Dan kita memilih Microsoft Teams karena memang aplikasi ini, platform ini sangat lengkap, sangat memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, baik video conference maupun tidak. Selanjutnya, ini untuk kegiatan pembelajaran kita bagi dua menjadi Vicon dan non-Vicon. Vicon itu maksudnya video conference seperti yang kita lakukan dengan Bapak Ibu semua ini. Nanti anak-anak dan guru akan melakukan meeting seperti ini, guru menjelaskan materi dan sebagainya. Tapi kita juga sudah memberikan pijakan kepada guru bahwa ketika anak-anak dan guru sudah melakukan meeting, maka guru tidak diperbolehkan lagi memberikan tugas. Tujuannya apa? Agar tugas tidak terlalu numpuk. Kalau setiap pertemuan ada tugas, pasti tugas anak-anak itu terlalu menumpuk gitu. Jadi video conference ini kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk guru menjelaskan materi secara maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran non-Vicon. Non-Vicon ini materi disampaikan melalui modul PPT, rekaman suara ataupun video gitu. Jadi tergantung gurunya sendiri yang mempersiapkan. Ada guru yang mempersiapkan materi melalui modul ataupun PPT atau video pembelajaran seperti itu. Nanti media pembelajaran itu anak-anak bisa pelajari sendiri. Kemudian setelah itu siswa diberikan tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan deadline yang diberikan guru. Gitu. Lalu ini untuk pembelajaran T3Q. Di Alfitian ini kita punya program unggulan. Program unggulan kita yaitu Al-Quran ya, T3Q atau yang kita sebut T3Q. Apa T3Q itu? T3Q itu ada tahsin, tahfiz, dan tafhim. Jadi memperbaiki bacaan Quran, kemudian menghafal dan memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu.
Yang pertama untuk jadwal pembelajaran T3Q. Ini pembelajaran T3Q ini sangat yang paling banyak dilaksanakan ketika pembelajaran. Kita ada 3 kali sepekan, 3 kali pertemuan dalam sepekan, dan semuanya full Vicon. Kenapa? Kita mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran yang tahun lalu, bahwa kalau yang kemarin itu kita ada 2 kali Vicon dan 1 kali non-Vicon, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal. Memang T3Q ini harus dilaksanakan full Vicon. Karena kan untuk tahsin kita harus melihat gerak bibir, gerak mulut anak didik kita. Apakah sudah benar atau tidak, terutama untuk makhorijul hurufnya. Kemudian hafalan juga seperti itu, dan tafhimnya juga seperti itu. Jadi 3 kali sepekan semuanya full Vicon, tidak ada yang non Vicon untuk T3Q. Dan diwajibkan untuk siswa untuk membuka mengaktifkan kameranya gitu. Jadi ini yang evaluasi tahun kemarin juga, bahwa anak-anak ini banyak yang tidak mengaktifkan kameranya ketika pembelajaran. Nah, untuk T3Q ini sulit kalau tidak diaktifkan kameranya, karena itu tadi kita harus melihat gerak bibir mereka, cara baca mereka seperti itu. Kemudian untuk pengelompokan, nanti peserta didik akan dikelompokkan, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kelompok reguler 1, kelompok reguler 2, dan takhusus. Reguler 1 ini untuk siswa yang bacaannya belum baik, gitu ya. Kemudian untuk yang reguler 2, ini yang untuk bacaannya sudah baik, namun kemampuan menghafalnya masih masih di level sedang, gitu ya. Jadi tidak yang cepat sekali menghafalnya, tidak yang lama banget gitu. Jadi dia level sedang. Kemudian untuk kelompok takhusus ini siswa-siswa yang sudah baik bacaannya dan kemampuan menghafalnya sudah sangat baik gitu. Jadi kalau untuk tingkat SMP ini tentu untuk menghafal kita sangat-sangat mengandalkan mereka menghafal sendiri gitu ya. Diharapkan memang mereka bisa menghafal sendiri. Makanya di awal kita ingin anak-anak bacaannya baik dulu. Setelah bacaannya baik, baru dia bisa menghafal sendiri dengan baik. Nah, kemudian target hafalan. Target hafalan ini seperti yang sudah tadi di awal dijelaskan oleh kepala sekolah, bahwa sesuai dengan kelompok regulernya gitu ya. Untuk kelompok reguler 1, ini 5 baris per pekan. Jadi kalau kita ada 3 pertemuan gitu ya, mereka pokoknya dari 3 pertemuan itu harus tuntas 5 baris per pekan. Kemudian kelompok takhusus. Untuk kelompok takhusus ini 7-8 baris per pertemuan. Jadi dia agak banyak ya. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran, kita menggunakan metode yang sudah kita lakukan beberapa tahun lalu, yaitu metode Usmani untuk talaki dan hafalannya. Kemudian, karena ada 3 kali sepekan, maka kita jadwalkan 1 kali pertemuan khusus untuk tahsin, khusus untuk memperbaiki bacaan anak. Jadi anak nanti akan dijelaskan tentang tajwid, dijelaskan tentang makhraj, kemudian akan dilatih bacaannya. Jadi guru akan mencontohkan, guru akan mentalakikan dulu, kemudian anak-anak mengikuti, kemudian yang terakhir baru anak baca sendiri, seperti itu. Untuk penilaian kita ada beberapa jenis penilaian. Untuk penilaian harian tahfiz, kita akan menilai hafalannya per lembar. Jadi setelah anak tuntas 1 lembar hafalannya, kita akan mengadakan penilaian harian. Jadi mereka harus membaca full dari halaman pertama sampai halaman kedua. Seperti itu, 1 lembar 2 halaman ya Bapak Ibu. Jadi mereka baca full dari halaman 1 sampai halaman 2. Baru setelah itu, ketika itu sudah tuntas,
guru bisa menentukan apakah anak ini bisa lanjut ke hafalan berikutnya atau tidak. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian kenaikan juz. Jadi ketika anak-anak sudah tuntas 1 juz gitu ya, kita mengadakan penilaian kenaikan juz. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan sertifikat 1 juznya. Gitu. Dan ini penilaiannya bukan lagi membaca full 1 juz, tapi sambung ayat ke sekitar 5 sampai 10 pertanyaan gitu ya. Nanti anak-anak diminta untuk melanjutkan ayat yang telah dibacakan oleh pengujinya. Kemudian ada penilaian PTS, ini khusus untuk tahsinnya. Kemudian penilaian PAS atau PAT, kemudian metode penilaian tafhim. Nah, ini kan tadi kita ada tahsin, ada tahfiz, ada tafhim. Nah, untuk tafhim ini kita akan adakan penilaiannya melalui presentasi. Anak-anak nanti di akhir semester akan melakukan presentasi tentang kandungan tafsir yang sudah dijelaskan oleh guru di pertemuan T3Q sebelumnya, seperti itu. Nah, ini jadwal kegiatan pembelajaran yang insya Allah akan kita laksanakan di tahun yang akan datang. Untuk tahun kemarin kita tuntaskan sampai di pukul 11.10, tapi untuk tahun ini akan kita maksimalkan di pukul 14.30. Pukul 7 sampai 7.30, anak-anak sudah harus siap dengan seragamnya, sudah sarapan, dan siap dengan laptop atau handphonenya. Kemudian nanti wali kelasnya akan membuka meeting, dan anak-anak join meeting di Teams, dan membaca almat surat bersama dengan wali kelasnya, seperti itu. Kemudian setelah itu 10 menit istirahat untuk persiapan ke mata pelajaran ke-1. Mata pelajaran pertama dimulai dari 7.40 sampai 8.40. Jadi satu sesi mata pelajaran durasinya 1 jam, kurang lebih 1 jam, seperti itu. Kemudian istirahat sekitar 30 menit, lalu dimulai lagi mata pelajaran kedua, jam 9 sampai jam 10. Lalu jam 10 sampai jam 10.10 persiapan untuk mata pelajaran ketiga. Lalu lanjut di mata pelajaran ketiga di pukul 10.10 sampai 11.10. Dan 11.10 sampai 11.45 ini murojaah time. Jadi bagi anak-anak yang sudah menghafal, mereka diwajibkan untuk murojaah. Bagi yang belum, mereka akan diisi dengan tilawah. Nanti dilaporkan ke pembimbing Al-Qur'annya gitu. Jadi hari itu anak-anak sudah murojaah surat apa saja, berapa halaman, kemudian atau sudah tilawah apa, berapa halaman, itu dilaporkan ke guru pembimbing Qur'annya melalui grup WA. Jadi nanti untuk kelompok T3Q ada grup WA-nya bersama guru pembimbingnya juga. Setelah itu kita isoma sampai jam 1. Jam 1 anak mulai beraktivitas kembali, ya. Jadi ada beda-beda. Jadi ada mutamayizin. Ini adalah untuk pelatihan anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang sains atau olahraga atau tahfiz, atau anak-anak yang akan diikutkan ke lomba. Ya, jadi anak-anak yang berprestasi gitu ya. Jadi hari Senin itu khusus untuk pelatihan anak-anak mutamayizin ini. Kemudian anak-anak yang tidak masuk ke mutamayizin ini ngapain? Mereka masih harus mengerjakan tugas atau ada konsultasi offline boleh, tapi tentu dengan janji terlebih dahulu dengan gurunya. Gitu. Jadi bagi anak-anak yang tugasnya belum selesai nih, gitu. Jadi kita spare waktu dari jam 1 sampai jam 2.30 untuk melanjutkan tugasnya. Kemudian di hari Selasa ini ada kegiatan ekskul. Jadi kita ada ekskul online. Kalau tadi di video profil
ekskulnya banyak ya, ada olahraga, futsal, wushu, kungfu gitu ya, tari saman dan sebagainya. Tapi selama PJJ ini kita juga adakan ekskul, tapi yang kira-kira bisa diadakan secara online gitu, seperti misalnya editing video, kemudian English Club, bahasa gitu ya, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea gitu, kemudian dan lain-lain ya. Kemudian di hari Rabu ada pramuka. Jadi kegiatannya pramuka. Lalu untuk hari Kamisnya ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak mengerjakan tugas atau konsultasi offline. Jadi anak yang kira-kira saya belum paham nih dengan penjelasan guru-guru ketika online tadi, nah bisa melakukan konsultasi dengan guru secara langsung gitu ya. Tentunya dengan janji terlebih dahulu gitu ya, Umi Amia. Selanjutnya di hari Jumat, nah ini kegiatan Ba'da Zuhur itu tidak ada. Jadi kita selesai di pukul 11.45. Seperti itu. Di pukul 7 sampai 7.20 ini ada Almat Surat Mandiri. Mohon kerjasamanya Umi Abi untuk anak-anak dikondisikan pukul 7 sampai 7.20 itu mereka melakukan zikir Almat Surat Mandiri, kemudian sholat duha, lalu lanjut persiapan mata pelajaran ke-1 dan sesi mata pelajaran ke-1 dan seterusnya, seperti itu. Selesai mata pelajaran pukul 11 karena anak putra sudah harus bersiap-siap sholat Jumat ya. Dan anak putri ngapain? Anak putri tilawah mandiri. Ya, jadi lebih seperti ini untuk gambaran jadwal kegiatan pembelajarannya. Lalu terkait dengan aplikasi Microsoft Teams ya, platform yang kita pakai, nanti peserta didik akan dibagikan akun Teams. Jadi nanti sekolah yang akan membuatkan akun Teams-nya berupa username dan password gitu ya. Nanti ada emailnya dan passwordnya akan kita bagikan, semuanya punya satu-satu. Lalu setelah itu peserta didik harus melakukan aktivasi akun dengan melakukan sign in pada website office.com. Jadi buka office.com di browser, kemudian lalu silakan mengubah passwordnya sesuai dengan keinginan. Lalu peserta didik atau Umi Abi bisa membantu untuk sign in di sini. Sign in yang dengan menggunakan username, email dan password yang sudah diberikan oleh sekolah. Lalu di situ nanti ada diminta untuk mengubah passwordnya gitu. Jadi bisa diubah passwordnya sesuai dengan keinginan dan catat passwordnya yang sudah diubah itu. Karena kemarin kebanyakan lupa gitu. Jadi Ustazah saya lupa passwordnya yang kemarin. Jadi memang kita bisa merestart password lagi, tapi alangkah lebih baiknya dicatat supaya tidak lupa. Nah, selanjutnya setelah aktivasi sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu klik titik 9 yang ada di pojok kiri atas. Ini saya menjelaskan ketika peserta didik atau Bapak Ibu bisa menggunakan laptop atau komputer ya. Nanti untuk yang handphonenya nanti. Klik titik 9 yang ada di pojok atas, kemudian lalu tampilannya ada aplikasinya seperti ini. Lalu pilih Teams. Dan setelah itu kemudian klik titik 3 di pojok kanan atas. Nah, nanti Teams akan muncul seperti ini. Klik titik 3 di pojok atas, pojok kanan atas, kemudian download the desktop aplikasi. Memang Teams ini bisa digunakan tanpa mendownload, tapi kita menyarankan untuk mendownload dan menginstalnya agar dapat digunakan secara maksimal, karena ada kemarin itu tidak di-download tapi saya lupa apanya gitu, tidak bisa gitu.
tidak bisa apa kalau tidak menginstalnya, seperti itu. Kemudian nanti ketika sudah install, sudah punya aplikasinya, nanti silakan Bapak Ibu atau peserta didik bisa membuka aplikasinya, lalu sekolah itu sudah menginvite username yang tadi, akun anak-anak itu ke kelasnya masing-masing. Gitu. Jadi nanti ada kelas 7A. Oh iya, untuk penamaan nanti setiap kelas kita akan menamakan sesuai dengan nama sahabat. Jadi bukan lagi 7A, B, C, D gitu ya. Nanti misalnya kelas 7 Umar gitu. Jadi tujuannya apa? Untuk supaya anak-anak selalu mengingat atau jiwa sahabat Rasulullah itu bisa menyatu dengan keseharian mereka gitu. Ya, jadi seperti ini tampilannya, ini kelasnya ya, kelasnya. Kemudian setelah diklik kelasnya, tampilannya seperti ini. Jadi di dalam kelas itu nanti ada channel yang dikotakin merah ini, yang saya kotakkan merah ini adalah channel mata pelajarannya. Ya, jadi misalnya hari Senin mata pelajarannya Bahasa Indonesia, nanti anak-anak tinggal mengklik mata pelajarannya, di situ ada pengumuman apa dari gurunya gitu. Kalau misalnya gurunya sudah memulai meeting, nanti maka di sini di berandanya ya akan muncul permintaan untuk join gitu. Jadi kalau meeting nanti anak-anak tinggal join, klik join, sudah. Kalau misalnya non-vikon, biasanya guru-guru akan menyapa terlebih dahulu anak-anak didiknya, setelah itu baru memberikan tugas gitu. Setelah itu untuk tugas, di channel general yang paling atas, atau umum yang menggunakan bahasa Indonesia umum, siswa dapat melihat tugasnya dengan mengklik 2 more gitu ya, atau lalu klik assignment. Gitu. Nanti ada tulisan assignment, diklik assignment, atau tulisan tugas gitu, diklik tugas. Nah di sini nanti setelah itu akan muncul daftar tugas siswa dari mulai awal sampai akhir gitu ya. Dan sekaligus dengan deadline-nya harus kapan gitu. Kalau misalnya sudah dikerjakan maka biasanya itu tidak muncul gitu. Tapi kalau misalnya belum dikerjakan biasanya itu muncul gitu. Nah, Umi Abi juga bisa mengecek tugas anak-anak melalui ini. Jadi misalnya Umi Abi punya device lain gitu ya, punya laptop sendiri atau handphone sendiri, Umi Abi bisa login dengan username dan password anak yang tadi. Kemudian Umi Abi bisa mengecek kegiatan aktivitas anak selama pembelajaran, bagaimana tugas-tugasnya apa saja yang belum, kemudian nilainya juga bisa dicek gitu. Jadi di sini guru-guru langsung menilai anak-anak yang sudah mengerjakan tugas, upload, selesai, guru-guru menilai. Jadi Umi Abi bisa lihat nilainya, kemudian ketika meeting gitu ya, Umi Abi pengen lihat nih, ikut nih pembelajarannya gitu. Nah ini adalah nilai plus dari kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Jadi guru-guru gitu ya, kegiatan anak-anak ketika belajar itu Umi Abi bisa controlling juga gitu dengan mudah gitu. Nah, lalu ini untuk handphone, untuk yang menggunakan handphone nanti bisa mengunduh aplikasi Teams-nya langsung melalui Play Store. Lalu kemudian diinstal seperti kita menginstal WhatsApp, Facebook atau Instagram ya di handphone kita. Sama tadi lakukan aktivasi akun dulu. Kalau belum diaktifasi, lakukan aktivasi akun dengan sign in menggunakan username dan password yang diberikan sekolah. Lalu ikuti perintah berikutnya untuk mengubah passwordnya. Dan tampilannya tadi saya belum tidak rinci tadi ya untuk yang handphone. Nanti insya Allah untuk lebih jelasnya kami akan buatkan video penggunaan Teams baik laptop maupun
handphone. Nanti link videonya jika sudah siap akan kami bagikan ke grup WA gitu ya. Nah, selanjutnya ini jadwal kegiatan semester 1 untuk anak-anak. Jadi di bulan Juli nanti anak-anak akan mulai kegiatan di tanggal 12 kita sudah mulai kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah via online gitu. Ya online, kemudian di tanggal 19 dan 21 kita libur Idul Adha gitu. Lalu di tanggal 22 baru mulai kegiatan pembelajaran. Nah, di bulan Agustus ada peringatan Tahun Baru Hijriah, ada peringatan 17 Agustus. Lalu di bulan September ini ada penilaian tengah semester PTS, ada 2 pekan penilaian tengah semester. Kenapa 2 pekan? Karena kita ada penilaian T3Q tadi. Untuk penilaian T3Q biasanya kita lakukan selama 1 pekan lamanya, gitu. 1 pekan lamanya. Lalu di pekan keduanya baru kita ada penilaian tengah semester mata pelajaran umum. Setelah itu biasanya setelah PTS anak-anak butuh refreshing gitu ya. Jadi setelah PTS nggak langsung belajar serius lagi, tapi ada kegiatan seminar menulis atau nanti kalau ada wacana ada kegiatan kemah online tapi belum fix ya Umi Abi. Insya Allah untuk seminar menulis kita akan adakan setelah PTS, lalu ada seminar motivasi untuk memberikan motivasi anak lagi. Biasanya setelah pertengahan semester ini mulai jenuh gitu ya, mulai bosan, maka anak-anak butuh motivasi. Lalu di tanggal 30-nya kita ada pelatihan bahasa Arab gabungan. Dan di tanggal 1 bulan berikutnya penyerahan hasil PTS dan pertemuan orang tua secara online. Mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan kalau misalnya kita masih bisa bertemu offline, kita adakan offline tergantung dengan kondisi nanti. Lalu di hari tanggal 19 di bulan Oktober, itu ada peringatan Maulid Nabi. Lalu di bulan November, bulan depannya, nah ini tanggal 29, ini pekan penilaian akhir semester PHS. 2 pekan juga seperti yang kita lakukan di PTS sama. Nah, di tanggal 13 ada kelas meeting, orientasi AKM, dan pelatihan bahasa Arab, dan tanggal 17 penyerahan rapot. Itu kelas meeting biasanya diadakan oleh OSIS. Lalu orientasi AKM ini apa? AKM itu yang kemarin katanya adalah pengganti UN. Sebenarnya bukan pengganti UN, tapi untuk penilaian sekolah gitu ya. Jadi beberapa anak diacak oleh dinas, berapa orang ya, sekitar 40 kalau nggak salah, 40 anak diacak, bukan dari sekolah yang memilih tapi dari dinas. Jadi kita tidak bisa menentukan siapa-siapa aja yang harus mengikuti AKM ini. Kemudian nanti anak-anak akan mengikuti AKM apa saja yang diujikan. Itu ada ada literasi, ada numerasi. Literasi itu terkait dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS. Intinya soal-soal yang di dalamnya banyak wacananya teks wacananya panjang gitu ya. Kemudian numerasi yaitu ada matematika tentu, kemudian ada IPS misalnya tentang kependudukan seperti itu, dan fisika seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya AKM nanti akan dijelaskan ketika orientasi AKM nanti. Ya,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf mungkin panjang lebar gitu ya terkait dengan teknis atau kegiatan pembelajaran peserta didik untuk di tahun 2021-2022. Kami sangat memohon kerjasama dan dari orang tua tentunya agar bisa mengkondisikan anaknya untuk pertama selalu hadir ketika jadwal pembelajaran, yang kedua mengkondisikan ketika pagi itu sudah siap gitu ya, sudah siap dengan seragamnya, sudah siap, sudah sarapan gitu, jadinya mereka sudah siap untuk menerima atau melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mungkin nanti kalau ada informasi yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustazah Karin yang telah memaparkan agenda 1 tahun ya, serta strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMP Al-Fitian School Tangerang. Ya. Baik, dari semua paparan ataupun mungkin ada hal yang belum diketahui. Untuk sesi sekarang saya buka sesi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jika ada pemaparan tadi yang belum jelas atau mungkin ada pemaparan yang belum tersampaikan, bisa langsung ditanyakan. Baik, jika mau bertanya boleh langsung menekan raise hand atau menulis chat di chatting di sana, di aplikasi Zoom-nya. Baik, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Boleh langsung berbicara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Suara sebetulnya. Ini videonya dulu Ustadz. Ya. Saya Uminya Fauzil Azim Al-Farijin Ustadz. Ya, mau bertanya, itu anak kalau untuk baju seragam gimana ya, Ustaz? Kalau minggu depan sudah mulai PJJ, mengenai baju seragam bagaimana ya? Sedangkan saya belum siswa yang baru gitu. Apa pakai seragam lama atau muslim? Bagaimana ya, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Saya tampung ya dulu ya untuk 3 penanya pertama. Ya, Umi Rizky Talita Hasna. Itu barusan ini ya yang nanya. Ustaz. Yang barusan nanya tentang masalah pembagian seragam dan baju ya. Iya. Iya, seragam. Bagi siswa baru. Ya, baik. Ya. Ada lagi? Umi Talita Hasna ya? Silakan Umi Talita Hasna. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan Ustazah Karin kan menjelaskan bahwa nanti akan dibagikan akun ya untuk masuk ke tim gitu, akun dari sekolah. Putri saya kan dari SD Al-Fitian juga Ustaz. Apakah diberikan akun yang baru lagi? Sedangkan kalau kakaknya kan juga baru naik kelas 8 ya. Kalau nggak salah itu masih pakai akun lama gitu. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Baik, ini terima kasih. Baik. Ada lagi? Satu lagi? Di chatting ada ya. Dari Umi Trisi Lestari. Yang
Yang pertama terkait pembagian kelas Tridaki, apakah mulai terlebih dahulu atau sudah ditentukan dari hasil tes kemarin? Mohon di-share untuk materi yang sudah disampaikan hari ini. Baik, ya. Mungkin ini yang bisa menjawab bukan semua kali ya. Yang pertama masalah baju dan buku kapan dibagikan, karena minggu depan sudah mulai ada kegiatan sekolah. Yang kedua, akun mungkin bagi siswa yang dulunya di SD Alfitian, nanti di SMP apakah akunnya sama atau ada akun baru lagi? Nah, yang ketiga terkait Tridaki untuk pengelompokannya apakah melalui tes lagi atau sudah ditentukan di tes PPDB kemarin? Ya, silakan Bu Karin. Ya, baik. Yang pertama tentang seragam ya. Untuk seragam, selama MPLS untuk kelas 7 memakai baju muslim bebas syar'i dulu, Ummu Abu. Ya, untuk selama MPLS nanti, selama belum mendapatkan seragam, 1 pekan nanti menggunakan baju muslim bebas syar'i. Nah, nanti setelah minggu depannya lagi, ketika kegiatan pembelajaran sudah aktif, itu baru menggunakan seragam yang sudah kita bagikan di pekan selama MPLS nanti. Jadi sekitar pagi sampai jam 12 itu anak-anak ada kegiatan MPLS, lalu nanti siangnya mereka ada jadwal untuk mengambil seragam dan buku ke sekolah sesuai nanti jadwal yang kita berikan gitu. Untuk yang belum mengukur seragam, diharapkan besok bisa ke sekolah untuk melaksanakan pengukuran seragam. Begitu. Tinggal bicara aja. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan pertama ya. Untuk yang kedua tentang akun. Tentang akun Teams nanti akan dibagikan lagi Umi yang baru, karena kalau yang SD itu kan ada tuh username-nya ada keterangan SD gitu ya. Nanti kalau yang SMP dia ada keterangan SMP di awalnya supaya tidak tertukar dengan peserta didik SD, TK maupun yang SMA gitu. Jadi untuk akun dia akan dibagikan lagi akun yang baru gitu. Untuk yang kelas 8 tidak dibagikan akun yang baru lagi, khusus untuk yang kelas 7 saja. Oke, baik. Kemudian tadi ada lagi Pak Komar. Oh iya. Yang pertama tentang pengelompokan kelas T3Ki, ya tentunya akan ada placement test-nya dulu sebelum mengelompokkan. Walaupun di awal ketika PPDB itu kita sudah melaksanakan tes Al-Quran, tapi ada beberapa hal yang tidak rinci gitu ya ketika karena penilaian untuk PPDB dan penilaian untuk pengelompokan itu beda gitu. Jadi nanti setelah MPLS kita akan ada tes untuk pengelompokan T3Ki-nya. Yang kedua materi ya, insya Allah nanti materi akan di-share ke grup offline SMP. Baik, itu jawaban dari Bu Karin. Ini sudah mulai banyak chat masuk. Saya mungkin memberikan prioritas bagi yang menanya langsung. Adakah? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bapak Agus. Saya dari Bapak Agus Hajar Kurniawan, perkenalkan. Ya, dari bapaknya Nayaka Dio Ija Ramadan. Ya. Permasalahan seragam sama buku paket yang tadi dijelaskan sama Ibu. Kondisi Dionya kan sekarang di Sukabumi. Terus untuk pengambilannya kita tidak bisa langsung mengambil. Apakah bisa via online atau via pengambilannya diwakilkan gitu? Baik,
Abi dari Naya Kadio ya. Kalau memang kondisinya jauh dari sekolah, nanti kita akan paketkan. Atau kalau misalnya memang mau diwakilkan, boleh. Seperti itu. Dengan bisa diwakilkan. Iya. Terus ada surat kuasa atau apa gitu? Nggak perlu Abi, karena nanti kita dari sini sudah ada tanda terimanya. Jadi itu yang sebagai bukti bahwa seragam dan buku sudah dibagi. Tapi online juga bisa mungkin ya Bu? Online bingung Abi gimana bagiinnya kalau online. Palingan harus ke sekolah dan diwakilkan seperti itu mungkin. Ya, ke sekolah atau diwakilkan atau ya, kalau mau dipaketkan boleh. Nah, nanti kita kirim paket. Kirim paket, nanti saya kirim alamatnya, soalnya kondisinya sekarang lagi di Sukabumi dan kondisi sekarang kan lagi ada pembatasan wilayah, tidak bisa untuk ke sana seperti itu, ya. Bu. Ya, baik. Mungkin bisa ya untuk alternatif online, nanti saya kirim alamatnya dan langsung via telepon, mungkin untuk alamatnya dikonfirmasi lagi seperti itu. Ya, baik Abi. Selanjutnya saya bacakan dulu ya, ini udah mulai banyak chat yang masuk. Yang pertama tentang eskul. Ya, apakah ada pengembangan bakat terkait eskul yang dipilih dan mengikuti perlombaan nasional dan internasional? Kemudian ada yang menanyakan tentang pembagian kelas, apakah sudah ditentukan? Kita untuk pengambilan seragam tadi sudah dijawab ya, boleh diwakilkan oleh orang tua. Kemudian siswa pindahan pembagian kelasnya kapan ya, nanti disampaikan. Kemudian sampai dengan 2022 sudah bisa melalui pembelajaran jarak jauh. Ya, sudah ditentukan sekarang kita pembelajaran jarak jauh. Untuk grupnya ya nanti disampaikan ya. 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 Izin Ustadz, ya, mau bertanya Ustadz. Ya, Umi, sebentar dulu ya, saya bacakan dulu yang di chatting ini, nanti setelah ini Umi boleh bicara ya. Kemudian ini dari Umi Latifah, ini yang tadi yang jarak jauh ya. Bagaimana untuk pemberangkatan antar Salaman ke Tangerang? Apa kegiatan apa ini? Oh, ini yang boarding ya. Oh, Mas, ya. Apakah sudah online atau masih bisa menetap di rumah atau di asrama gitu ya pertanyaannya. Terakhir, belum ngukur seragam, kondisi masih isoman bagaimana, apa bisa ngukur lewat online? Ya mungkin Bu Karin bisa secara keseluruhan bisa menjawab Bu Karin. Iya, saya satu persatu dulu ya. Yang pertama dari ekskul, pengembangan bakat terkait ekskul yang dipilih dan mengikuti perlombaan nasional atau internasional. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di jadwal pembelajaran nanti, ba'da zuhur di hari Senin itu ada pelatihan untuk anak-anak yang akan diikutkan lomba, ya, baik kecamatan, kabupaten maupun nasional atau internasional gitu. Kemudian untuk ekskul juga nanti akan kita adakan insya Allah di hari Selasa ba'da zuhur juga. Tapi untuk ekskul-ekskulnya itu agak berbeda dengan yang tatap muka. Jadi untuk yang PJJ mungkin akan kita adakan ekskul-ekskul yang bisa dilakukan secara online, yaitu antara lain editing video, kemudian bahasa Inggris, Korea, apalagi Arab, kemudian tata boga, lalu ada desain grafis, multimedia, nanti anak-anak membuat film pendek seperti itu ya, dan lain-lain. Nanti untuk informasi ekskul-ekskulnya apa saja itu akan kita sampaikan ketika MPLS nanti. Jadi anak-anak bebas memilih apa minat mereka kemana gitu. Kemudian untuk pembagian kelas, sekaligus ini menjawab juga atas nama Abi Yusdi ya.
Ini terkait pindahan kelas 8 dan pembagian kelasnya bagaimana. Untuk pembagian kelas nanti akan kita informasikan setelah kegiatan pekan depan. Ya, untuk pembagian kelas nanti akan kita informasikan di pekan depan ketika Ananda sedang MPLS. Dan kita usahakan ketika MPLS itu sudah terbagi menjadi beberapa kelas. Jadi sekarang masih proses untuk pembagian kelas, baik kelas 7, 8 maupun 9. Dan nanti informasi kelas kemananya akan kita masukkan ke grup. Nah, itu yang menjawab juga nih pertanyaan apakah ada grup WA-nya setiap kelas. Ada. Untuk orang tua nanti akan ada grup WA-nya nanti oleh Humas, Bu Adis ya, nanti akan di-invite orang tuanya ke kelas masing-masing, yang kelas 7 Umar misalnya, kelas 7 Khalid misalnya, seperti itu. Jadi lewat itu nanti orang tua akan tahu Ananda masuk ke kelas mana, gitu. Kemudian untuk pengambilan seragam apakah bisa diwakili orang tua? Bisa, boleh. Nanti boleh diwakili orang tua ataupun saudaranya, boleh. Tapi untuk pengukuran kalau bisa anaknya langsung. Nah, untuk pengukuran kalau ada yang sedang isoman gitu ya, terkendala untuk keluar gitu, mungkin nanti akan kita kirim size chart gitu ya. Nanti untuk ukuran sekian, lebar dada sekian, panjangnya sekian, nanti Umi Abi tinggal memilih mau size yang mana gitu. Lalu apalagi nih? Oh, asrama. Yang asrama rencananya untuk tahun depan memang kita rencananya buka tadinya ya. Setelah itu ada kondisi lockdown seperti ini, kondisi PPKM seperti ini, jadi sepertinya kita belum bisa buka dulu untuk yang asrama, masih PJJ sampai nanti waktu yang nanti kondisi yang menentukan gitu. Dan kita juga untuk asrama juga harus izin juga ke pemerintah terdekat, misalnya ke dinas ataupun ke PGRI khusus untuk sekolahnya gitu. Jadi setelah mendapat izin baru kita buka, baru anak-anak nanti kembali ke asrama. Ada lagi yang lain ya? Ada lagi ya? Sudah ya? Untuk yang di chat sudah terjawab semua ya? Iya, boleh silakan mungkin. Silakan Ibu siapa tadi yang mau bertanya, langsung saja. Ya, izin Pak Ustadz, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Muhammad Safaras Daniswara. Saya mau bertanya, komunikasi sebelum pembagian kelas tersebut hanya melalui grup PPDB itukah Ustadz Ustazah? Karena saya bingung, kadang-kadang saya merasa ada informasi yang nggak saya dapat gitu. Apakah memang murni pakai grup itu saja atau saya yang ketinggalan ada grup lainnya untuk komunikasi informasi-informasi dari sekolah? Tadi sudah dijawab tentang pembagian kelas juga, nanti akan ada grup orang tua. Nah, terkait grup tersebut, apakah juga nanti ada grup khusus untuk anak? Apakah anak juga ada komunikasi? Kan semenjak kan karena pandemi sudah setahun lebih, semenjak semester 2 mereka semester 2 kelas 5 ya. Semester 2 kelas 5 mereka sudah tidak ke sekolah lagi. Otomatis kami mau nggak mau membekalkan mereka HP dan nomor sendiri gitu, nomor sendiri. Nah, apakah nanti ada komunikasi khusus juga pakai nomor sendiri hanya atau murni melalui Microsoft Teams? Karena Microsoft Teams semua informasi juga ada lengkap di sana. Apakah anak-anak nanti melalui video conference-nya atau video call-nya murni Microsoft Teams semua atau ada metode lain selain Microsoft Teams? Mungkin demikian Ustadz Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Ya, Umi, mungkin saya langsung jawab saja ya, Pak Komar, mohon izin. Untuk informasi memang kita terpusat di grup hotline PPDB SMP gitu. Jadi tidak ada grup lainnya, hanya ada grup satu itu saja. Nanti setelah Umi Abi dibagikan ke grup kelasnya, maka grup hotline-nya baru kita bubarkan seperti itu. Jadi pastikan semua orang tua sudah masuk ke grup hotline PPDB SMP.
agar informasi yang dibagikan tidak tertinggal seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai grup WA anak, ini baik PJJ maupun tatap muka, kami selalu membuat dua grup, yaitu grup WA orang tua dengan per kelasnya dengan grup anak-anak saja bersama wali kelasnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga akan ada grup khusus komite. Jadi nanti akan ada pemilihan perwakilan orang tua dari masing-masing kelas dan bergabung di grup komite untuk membicarakan program-program komite dan mewakilkan orang tua lain seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam rapat ini, apakah masih ada pertanyaan? Tri Puji Lestari, Bangkit Aji. Mungkin satu lagi Ustadz, ya, tadi terlupakan saya, masalah pembayaran SPP. Iya. SPP tersebut apakah pakai nomor yang waktu pembayaran kemarin, apakah itu akan paten sampai anak tamat sekolah atau bagaimana untuk pembayaran selanjutnya? Karena nggak mungkin kita saat ini untuk pembayaran onsite ya, melihat situasi. Berarti apakah nomornya sama ya? Untuk nomor yang telah di-share waktu pembayaran di awal. Oke, terima kasih. Ya, baik. Tentang pembayaran ya, Bu Humas mungkin yang bisa jawab ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Umi. Iya, untuk nomor VE nanti sama seperti ketika membayar uang formulir pendaftaran. Nomor VE-nya itu nanti akan dipakai seterusnya. Untuk yang dari SD Al-Fitian, dilanjutkan dari nomor yang di SD. Jadi melanjutkan seperti itu. Untuk yang baru, pakai nomor VE, sekali lagi, yang pernah diberikan ketika waktu membayar formulir pendaftaran. Oke, terima kasih. Karena banknya juga sudah mutasi ya Ustazah ya. Udah menjadi BSI semua ya. Apakah hampir apa sama VE-nya? Sama ya? Oke, iya, sama. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Umi. Iya, alhamdulillah sudah terjawab semua ya Umi ya. Karena mungkin waktu juga yang sudah menunjukkan pukul 15.15 dan sebentar lagi sudah masuk adzan asar. Untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti jika ada pertanyaan lagi bisa dipertanyakan di grup hotline ya. Bisa ada di grup hotline ya. Atau japri ke humas ya, atau japri ke humasnya. Sampai nanti dibentuk grup kelas masing-masing. Baik grup orang tua, nanti orang tua akan dimasukkan satu grup kelas, begitupun putra-putrinya, nanti ada dimasukkan dalam grup kelas. Juga nanti ada grup kelas tim, ada tugas-tugas, ada notif Teams yang akan muncul di alat komunikasi mereka. Itu untuk kegiatan selanjutnya. Begitulah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan pada hari ini bisa kita laksanakan dan sudah terlaksana dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan apa yang tadi ditanyakan itu semua sudah jelas untuk membantu kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk terakhir, sesi terakhir ada mohon izin untuk Abi Umi untuk mengisi absen yang sudah di-share di chat. Kemudian setelah itu kita adakan foto bersama ya. Untuk dokumentasi kita, mohon izin jika berkenan untuk membuka kameranya, kita akan screenshot sebagai bukti kegiatan kita pada hari ini. Di halaman pertama ada Minur, Abi Agus, Puji Lestari, Yanta, Desi Rosiviati, Dava Faik, Hafiz Aris, Vina, Toza, Heti, Fauzil, Ryan Mardona, Tirani, Rizky, Talita, Fahri Salmansyah, Anik Suryani, Rini,
sampai dengan Hairina. Ya, 1, 2, 3, berikan senyum manisnya. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Kemudian di halaman kedua, ya, berikan senyum manisnya dari mulai Umi Tri Puji Lestari sampai dengan Umi Nindya Talita. 1, 2, 3. Oke. Halaman ketiga, dari mulai Mama Kaila sampai dengan Mama Haura. Ini ada beberapa yang belum membuka kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Halaman terakhir. Ya. Sebentar. Halaman terakhir. Oke, dari Umi Devina sampai dengan Ade Afrina. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah, Ustadz Komar? Baik, alhamdulillah. Sesi terakhir foto-foto sudah kita laksanakan. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.